yang bersama nomor absen 27 dari kelas 10 AP2. Perkenalkan, nama saya Setiaria, absen 29 dari kelas 10 AP2. Perkenalkan, nama saya Rasel, absen 25 dari kelas 10 AP2. Perkenalkan, nama saya Dwika Rasya Aulia, absen 9 dari kelas 10 AP2. Perkenalkan, nama saya Artika Kresna Sidabutar, absen 5 dari kelas 10 AP2. Perkenalkan, nama saya Feliani Ella, nomor absen 11 dari kelas 10 AP2. Perkenalkan, nama saya Kesha Belinda Palastri, nomor absen 17 dari kelas 10 AP2. Ancaman non-militer yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, korupsi. Korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Korupsi muncul di bidang politik dan birokrasi, bisa berbentuk sepele ataupun berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Ada 3 strategi yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi, yaitu yang pertama, represif. Strategi represif dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan. Dan yang kedua, perbaikan sistem. Dalam strategi perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, strategi ini juga dilakukan melalui penataan layanan publik, melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Yang ketiga, edukasi dan kampanye. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. 2. Kolusi. Kolusi adalah permufakatan kerjasama secara melawan hukum penyelenggara negara atau negara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Kolusi adalah salah satu dari 3 praktik nakal yang hampir terjadi atau setidaknya pernah terjadi di seluruh negara di dunia. Praktik kolusi seperti ini marak sekali terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari maraknya penangkapan sejumlah oknum pejabat dan pengusaha yang terkait kasus ini. Peraturan mengenai kolusi diatur di UU 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nepotisme. Kata nepotisme berasal dari kata Latin nepos yang berarti keponakan atau cucu. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Di Indonesia, tuduhan adanya nepotisme bersama dengan korupsi dan kolusi, atau ketiganya disingkat menjadi KKN, dalam pemerintahan Orde Baru. Sebagai contoh, kalau seorang pejabat mengangkat atau menaikkan jabatan seorang saudara atau keluarga, bukannya seseorang lebih berkualifikasi dan bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Hukum bagi warga negara Indonesia yang terbukti melakukan nepotisme adalah akan dijerat pidana sesuai pasal 22. Dijelaskan setiap penyelenggaraan negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme
adalah sesuai pasal 5 angka 4 pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. 4. Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alami, sintesis maupun semi-sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahan gunanya bisa terkena sanksi hukum. 5. Imigrasi gelap atau ilegal. Imigrasi ilegal adalah perpindahannya seseorang yang melewati batas wilayah suatu negara dengan melanggar hukum atau secara tidak sah menurut hukum. Di Indonesia, proses tersebut menjadi tidak sah atau tidak menurut hukum apabila melanggar ketentuan-ketentuan terkait dengan proses masuk atau keluar wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Cara mengatasi ancaman non-militer. Adapun beberapa cara mengatasi ancaman non-militer adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan mutu SDM. Cara meningkatkan SDM seperti meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemberian serta pembekalan dalam masyarakat pada bidang keterampilan, sehingga pada saat bekerja telah mempunyai bekal industri modern yang ada. Indonesia bersaing dalam dunia internasional. 2. Menjunjung sikap toleransi yang tinggi. Indonesia ini mempunyai berbagai keberagaman. Maka dalam keberagaman ini Indonesia harus tetap menjaga persatuan tanpa membeda-bedakan. Hal inilah yang harus diperkuat dengan menjaga toleransi. 3. Meningkatkan pembangunan. Mulai dari cara meningkatkan dalam pembangunan infrastruktur serta pembangunan yang lainnya juga. Jika dalam pembangunan dapat ditingkatkan, maka Indonesia akan terhindar dari ancaman militer. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.